Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Putri dengan NPM 21100000084. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai kewirausahaan. Pertama, dimulai dari pengertian kewirausahaan itu sendiri. Jadi kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menerapkan kreativitas dan keinovasian untuk mengembangkan usaha. Kewirausahaan dapat diartikan seperti orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban untuk kepentingan bersama. Lanjut dengan konsep kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki konsep tersendiri. Jadi yang pertama itu konsep menurut Abu Marwah dan buku kewirausahaan oleh Nadia dan kawan-kawan. Yang pertama ada peluang. Peluang merupakan sebuah kesempatan untuk mewujudkan dan melaksanakan suatu usaha dengan tepat, mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Dengan adanya peluang, memungkinkan seseorang untuk mulai mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Lalu yang kedua, ada kemampuan memanfaatkan peluang, yang mana peluang akan selalu ada bagi setiap orang yang ingin berusaha. Namun, tinggal bagaimana cara orang tersebut mulai memutar kreativitasnya agar bisa memanfaatkan peluang yang sudah ada di depan mata. Lalu selanjutnya ada manfaat dan tujuan kewirausahaan. Bahwa melansir dari buku kewirausahaan dan manajemen usaha kecil oleh Zimmer, sebelum mendirikan usaha bisnis apapun, setiap calon wirausahawan harus mempertimbangkan manfaat-manfaat dari kepemilikan bisnis kecil. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada peluang untuk menentukan nasib sendiri, yang mana memiliki perusahaan sendiri memberikan kebebasan dan peluang bagi para wirausahaan untuk mencapai apa yang penting baginya. Salah satu tujuannya yaitu untuk melangkahkan kaki menjadi pengusaha sukses dengan menggunakan bisnis mereka untuk mewujudkan keinginan itu. Lalu yang kedua itu ada peluang untuk melakukan perubahan. Sebagai wirausahawan, mulai bisnis karena mereka melihat peluang untuk membuat perubahan yang menurut mereka penting. Misalnya, keinginan untuk menyediakan perumahan murah yang nyaman untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang sampah. Para wirausahawan ini dapat menemukan cara untuk mengkombinasikan kepedulian sosial dengan keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya, yang mana bisnis yang dimiliki wirausahawan merupakan alat untuk mengungkapkan dan mengaktualisasikan diri. Mereka mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka ditentukan oleh kreativitas, antusiasme, dan visi mereka sendiri. Memiliki perusahaan sendiri membuat mereka merasakan adanya manfaat dari pemberdayaan, dan hal tersebut juga akan membangkitkan seseorang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Lalu adanya peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun uang bukan daya dorongan utama bagi kebanyakan wirausahawan, keuntungan bisnis merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan perusahaan. Sebagai wirausahawan, tidak pernah menjadi super kaya, tapi banyak di antara mereka yang menjadi makmur. Lalu ada juga tujuan-tujuan wirausahawan yang lainnya, sama ada mengembangkan rancangan bisnis, meluncurkan produk pertama, menciptakan kehadiran dan kontribusi bisnis secara online, mencapai stabilitas keuangan, mempekerjakan orang yang tepat, mendelegasikan kemampuan secara efektif, bekerja dengan klien yang ideal, terhubung dengan individu yang sepemikiran, membangun identitas merek produk, menerapkan strategi pemasaran, dan menemukan keseimbangan kerja yang sehat. Lalu, ada juga sifat kewirausahaan, yang mana sifat-sifat seorang wirausaha dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sifat percaya diri. Jadi sifat kepercayaan diri ini ada sikap dalam keyakinan seseorang untuk
untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu yang kedua ada berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang memiliki nilai relatif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energi dan berinisiatif. Lalu yang ketiga ada keberanian mengambil risiko. Kemampuan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Lalu yang keempat ada kepemimpinan, yang mana seorang usaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan. Lalu yang kelima ada koordinasi, yang mana koordinasi mempunyai unsur-unsur inovatif, kreatif, dan fleksibel. Lalu yang keenam ada berorientasi ke masa depan. Lalu ada ciri kewirausahaan, yang mana ciri kewirausahaan itu ada banyak. Mungkin saya akan membahaskan beberapa saja. Jadi yang pertama itu ada kewirausahaan. Wirausahaan itu memiliki ciri sebuah komitmen yang tinggi. Lalu yang kedua itu dapat bertanggung jawab, lalu mempunyai peluang untuk mencapai sebuah obsesi, kreativitas dan fleksibel, memiliki motivasi untuk menjadi unggul, memiliki orientasi ke masa mendatang, selalu belajar dalam kegagalan, memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Lalu jenis-jenis kewirausahaan itu ada banyak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja, seperti ada usaha retail, bisnis startup, juga ada beberapa juga seperti startup team, edukasi, perdagangan atau e-commerce, atau juga lain-lain. Lalu yang ketiga ada industri kreatif. Lalu dilanjut dengan hubungan keterkaitan entrepreneur dengan profesi hukum. Jadi hubungan antara pengusaha atau entrepreneur ini dan profesi hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, pengusaha membutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya dengan lancar dan terhindar dari hambatan legal. Di sisi lain, profesi hukum berperan penting dalam membantu pengusaha mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang legal dan etis. Jadi ada beberapa kaitan erat antara entrepreneur dan profesi hukum. Contohnya seperti pengusaha itu kan pasti memerlukan kepastian hukum dalam berbagai aspek bisnisnya. Seperti pendiri usaha itu perlu memastikan legalitas usaha melalui badan usaha yang sesuai seperti PT, CV, atau UMKM. Lalu ada juga perizinan usaha. Untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Lalu ada kontrak dan perjanjian. Adanya menyusun kontrak dan perjanjian yang sah dan kuat secara hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pengusaha dalam transaksi bisnis. Lalu juga ada hak kekayaan intelektual. Jadi untuk melindungi hak cipta, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang untuk menjaga aset berharga milik perusahaan. Lalu yang terakhir ada ketentuan ketenagakerjaan itu untuk memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan untuk memastikan hak dan kewajiban pekerja terpenuhi dengan baik. Lalu dalam menjalankan usaha selalu ada potensi risiko yang muncul. Seperti yang pertama itu ada sengketa dengan pihak lain seperti pelanggan, pemasok, atau juga pesaing. Lalu juga mungkin akan ada terjadinya pelanggaran hukum seperti pelanggaran hak cipta atau merek dagang. Lalu adanya juga seperti tuntunan hukum dari pihak lain. Lalu profesi hukum ini dapat membantu pengusaha dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko hukum yang terjadi dalam menjalankan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama memberikan saran hukum terkait dengan berbagai aspek bisnis. Lalu yang kedua membantu menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Lalu yang terakhir ada mewakili pengusaha dalam persidangan jika terjadi tuntutan hukum. Mungkin sekian yang
telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.